Shalom, damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, damai sejahtera dan shalom, damai sejahtera dan sukacita Ruah Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh, Besem Yesus Amasya Ruah Kodes, dan Bapak Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Sang Pemilik sorga atau Samayem, selalu menyertai, selalu memberkati, dan selalu menyertai bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan saudara-saudari berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video ini, video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini, saya akan membicarakan atau mengambil topik tentang misteri angka 7. Jadi topik pembicaraan saya di video ini adalah misteri daripada angka 7. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini, di dalam kitab suci kita umat Nasrani itu banyak menceritakan atau menyinggung tentang angka 7, dan banyak misteri-misteri tentang angka 7 di dalam kitab suci kita umat Nasrani. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari rajin membaca kitab suci, maka baik itu kitab suci perjanjian lama atau perjanjian baru, maka kita akan menjumpai tentang banyak kita akan jumpai misteri-misteri daripada angka 7, atau banyak menceritakan tentang angka 7 tersebut. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, di sini saya akan memberitahukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari tentang misteri-misteri angka 7 yang terdapat di dalam kitab suci. Dan yang pertama adalah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, misteri angka 7 yang pertama dalam kitab suci kita umat Nasrani adalah, yang pertama adalah angka 7 itu adalah simbol daripada ketaatan. Jadi di dalam kitab suci kita umat Nasrani, angka 7 itu simbol daripada ketaatan. Dan yang kedua adalah angka 7 di dalam kitab suci kita itu adalah simbol dari kesempurnaan. Dan contohnya simbol dari kesempurnaan ini dapat kita baca di dalam firman Tuhan ketika bangsa Israel harus mengelilingi tembok kota Yeriko pada hari yang ke-7 dan berakhir mengelilingi tembok Yeriko pada hari yang ke-7. Mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali dan berhenti pada hari yang ke-7. Jadi orang-orang Israel dahulu pernah mengelilingi, bangsa Israel dulu pernah mengelilingi tembok kota Yeriko sebanyak 7 kali dan berakhirnya itu di hari ke-7. Jadi mereka mengelilinginya selama 7 kali dan berakhir pada hari yang ke-7. Juga contoh yang lainnya adalah, kita bisa baca di dalam firman Tuhan, contoh yang lainnya adalah tentang contoh lainnya yaitu Naaman. Naaman ini adalah panglima tentara Aram. Dia adalah panglima tentara Aram yang terkena kusta. Seorang panglima tentara Aram yang terkena kusta
dan dia harus membenamkan diri di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Jadi itulah yang kedua tentang misteri angka 7. Dan yang ketiga adalah kita bisa juga baca di dalam firman Tuhan tentang 7 ucapan Yesua di atas kayu salib. Jadi ini kita bisa mengetahuinya di dalam kitab Perjanjian Baru tentang 7 ucapan Yesua di atas kayu salib. Dan yang keempat adalah ada 7 tipe jemaat. Jadi di dalam kitab suci kita juga ada 7 tipe jemaat. Dan dalam kitab Giliana, saudara-saudara dapat temukan dalam kitab Giliana, saudara-saudara dapat temukan ada 7 jemaat di Asia Kecil. Dan tiap-tiap jemaat itu menceritakan tentang karakternya masing-masing. Jadi ketujuh jemaat di Asia Kecil, tiap-tiap jemaat itu menceritakan tentang karakter mereka masing-masing. Dan apabila kita perhatikan juga, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, kalau kita perhatikan juga dalam kitab Giliana pasal 2 ayat 1, dalam kitab Giliana pasal 2 ayat 1 berbunyi, tuliskanlah kepada malaikat kehilat Efesus, dia memegang ketujuh bintang di tangan kanannya, yang berjalan di tengah-tengah ketujuh kaki dian emas, dan berjalan di tengah-tengah ketujuh kaki dian emas. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dapat memperhatikan ketujuh kaki dian emas berbicara tentang jemaat Tuhan. Dan karena itu ada 7 tipe jemaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan misteri yang kelima adalah 7 hari penciptaan. Jadi dalam kitab suci kita itu juga umat Nasrani ada 7 hari penciptaan. Mulai dari hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan berakhir di hari yang ketujuh. Dan pada hari yang ketujuh baru Bapa Yahweh menguduskannya. Dan yang keenam adalah di dalam kitab suci kita itu umat Nasrani ada 7 hari raya. Jadi ada 7 hari raya di dalam kitab suci kita. Dan yang ketujuh kita juga bisa lihat di dalam firman Tuhan kita adalah 7 roh Elohim. Ada 7 roh Elohim. Dan dapat kita baca dalam kitab Giliana 4 ayat 5. Dan yang kedelapan, angka 7 juga itu menunjukkan penundukan diri. Jadi angka 7 menunjukkan juga penundukan diri. Dan yang kesembilan adalah angka 7 adalah angka kesempurnaan. Jadi saya sudah mengatakan tadi bahwa angka 7 itu juga adalah angka daripada kesempurnaan. Dan ini saya sudah katakan tadi. Dan yang ke-10 adalah ada 7 sangkakala. Jadi dalam kitab suci kita juga umat Nasrani ada 7 sangkakala. Dan itu di dalam kitab Giliana. Dan yang ke-11 ada 7 cawan. Terdapat dalam kitab suci kita juga terdapat ada 7 cawan di dalam kitab Giliana. Dan yang ke-12 ada 7 materai. Jadi di dalam kitab suci kita juga terdapat dituliskan ada 7 materai. Kita bisa dapat baca dalam kitab Giliana. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Jadi angka 7 dalam kitab suci kita umat Nasrani itu, angka 7 di dalam kitab suci kita umat Nasrani itu
mempunyai banyak syarat dan angka 7 mempunyai banyak syarat dan nilai yang sangat luar biasa. Jadi angka 7 itu mempunyai banyak sekali syarat dan nilai yang sangat luar biasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, itulah misteri angka 7 yang terdapat di dalam kitab suci kita umat Nasrani. Dan untuk lebih jelasnya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, saya akan memberitahukan sekali lagi tentang misteri daripada angka 7. Jadi misteri angka 7 yang terdapat dalam kitab suci kita, yang pertama angka 7 itu adalah simbol ketaatan, yang kedua adalah simbol kesempurnaan, yang ketiga adalah ada 7 ucapan Yesua di atas kayu salib, dan yang keempat ada 7 tipe jemaat, yang kelima ada 7 hari raya penciptaan, yang keenam ada 7 hari raya. Jadi dalam kitab suci kita itu ada 7 hari raya. Yang ketujuh adalah ada 7 roh Elohim dalam Giliana 4 ayat 5. Yang kedelapan adalah angka 7 itu adalah penundukan diri. Yang kesembilan angka 7 itu adalah angka daripada kesempurnaan. Yang ke-10 adalah ada 7 sangkakala dalam kitab Giliana, dan yang ke-11 ada 7 cawan dalam kitab Giliana, dan yang ke-12 adalah 7 materai dalam kitab Giliana. Jadi itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya bisa sampaikan di video YouTube Siraman Rohani ini. Dan sampai jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan semoga video YouTube yang saya bawakan saat ini dengan judul atau topik misteri angka 7 ini bisa menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari umat Nasrani dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan semoga jadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan Bapak Yahweh besem Yesus Amasyawe Rakodes, dan Bapak Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya selalu menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sampai jumpa.